Shalom dan selamat pagi semuanya. Mic-nya nyala? Oke. Shalom. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Baik. Wow, saya percaya semuanya semangat hari ini. Oke. Bapak Ibu, saya mau ngajak kita semuanya untuk kita boleh berdoa sebentar sebelum kita mulai segala sesuatunya. Mari tundukkan kepala kita mau bersatu di dalam doa. Bapak di surga, terima kasih buat siang hari ini Tuhan. Kalau kami boleh berada sama-sama di dalam rumah-Mu, di dalam hadirat-Mu. Mari kuasai tempat ini sekali lagi. Kau yang mencurahkan semua yang terbaik Tuhan. Mari siapkan kami. Urapi sekali lagi Tuhan tempat ini. Penuhi dengan hadirat-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan amin. Kasih tepuk tangan yang berbuat Tuhan. Bapak Ibu, boleh saya undang kita sama-sama boleh bangkit berdiri. Kita mau merayakan kebaikan Tuhan. Kamu bangkit berdiri. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Boleh gandengan tangan. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati. Berjalan dalam terang kasih Tuhan. Tunjuk semuanya. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Boleh semuanya teriak. Lagi katakan. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Siapa? Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara Boleh gandengan semuanya. bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Tunjuk semuanya katakan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Katakan, bilang sama semuanya kau. Sahabatku, Lagi. kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kasih tahu lagi sama semuanya. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Sekali lagi. Semuanya. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Semua. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat
Coba kalau semangat bilang hore. Come on. Nyanyi sama-sama ya semuanya. Sama-sama katakan. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh, saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Lagi katakan bertemu. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah. Lagi-lagi bertemu. bertemu dalam kasih-Nya, Berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah. Boleh goyang katakan. Oh, saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh, saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Siapa yang bersuka cita di dalam rumah Tuhan hari ini? Ada amin. Anak-anak boleh maju ke depan bertiga. Come on. Mereka yang akan ngajak nyanyi Bapak Ibu semuanya. Amin. Amin. Oke. Sama-sama kita nyanyi ya. Oke, let's go. Saudaraku dan saudariku, Apa? Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Lagi-lagi. oh saudaraku, Dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Sama-sama katakan. oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Mari dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Kasih tepuk tangan dong buat Tuhan kita semuanya. Kids boleh kembali ke posisinya. Iya. Masih semangat Bapak Ibu. Siapa yang percaya kalau Tuhan selalu beserta dengan kita? Boleh lambaikan tangannya. Kasih tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan. Come on. Kita nyanyi yang paling kuat sama-sama, oke kamu? Ku daki gunung yang tinggi, ku turun ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku. Apa? Ku terbang
terbang luar angkasa. Selam-selam dalam samudra, perahu di sungai. Sama-sama. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Katakan lagi, ku daki, gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, Ku melintasi padang rumput hijau mengembang. siapa Yesus besertaku. apalagi terbang luar angkasa, Selam-selam dalam samudra. dayung di sungai. Siapa? Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, di duka pun kau ada. Katakan di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas Dan di bawah kau ada. di suka kau ada, di duka pun kau ada. Karena Engkaulah Yesusku. Katakan di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan Di bawah kau ada. ada amin Bapak Ibu. Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesus. Lagi yuk katakan di kanan kau ada, di kanan, di samping kami kau ada Tuhan, di kiri kau ada, di Atas dan di bawah kau ada. di suka kau ada, di duka kau ada, karena Engkaulah Yesus. Kasih tepuk tangan buat Tuhan kita yang hadir dalam setiap hidup kita. Amin. Tuhan terima kasih. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan Bapak Ibu. Mari persiapkan hati kita untuk kita boleh sembah Tuhan sama-sama. Merayakan kesetiaan, merayakan kehadiran, merayakan setiap janjinya dalam hidup kita. Mari datang dengan hati yang sungguh. Tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Meskipun doaku tak terjawab, meskipun dagingku habis lenyap, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Berkali-kali kau
Sama-sama yuk katakan, meskipun Tuhan tak menolong, meskipun duri dalam dagingku, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap. Lagi katakan, meskipun doaku tak terjawab, meskipun hatiku habis tenang, ku tetap memilih percaya dan mengucap. Mari sambil bangkit berdiri yuk sama-sama katakan, berkali-kali kau menolong, berkali-kali kau kuatkan dalam rasa sakit. Engkau Yesus setia. Setiap momen kau hadir ya Tuhan. Dan hari ini kami mau teriakan berkali-kali kau menolong, berkali-kali kau kuatkan dalam boleh hari ini jadikan ini sama-sama doa kita, sama-sama katakan berkali-kali. Berkali-kali kau menolong, Berkali-kali kau kuatkan dalam rasa sakit. Engkau ada, Dia setia. Yesus setia. Mari lagi jerit sama Tuhan, katakan berkali-kali kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan dalam lembah gelap Engkau ada, Yesus setia. Mari sambil angkat tangan katakan, kami percaya Tuhan, kami percaya
Berkali-kali Engkau menguatkan, berkali-kali Engkau menolong Tuhan. Berkali-kali Engkau mengokohkan kaki kami sekali lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam kebimbangan kami pun Kau hadir Tuhan. Dalam ketidaktahuan kami pun Kau hadir Tuhan. Dalam setiap pelanggaran kami pun Engkau hadir Tuhan. Jalan Mari sebentar ambil waktu, renungkan kebaikannya, renungkan kebaikannya. Bapa, tak tersembunyi kuasa Allah. Kalau lain ditolak, saya juga tangannya terbuka menunggu, tak tersembunyi. Kuasa tak tersembunyi, tak tersembunyi. Kuasa Allah. Kalaulah ditolong, saya juga tangannya terbuka menunggulah, tak tersembunyi. Kuasa, kuasa. Mari ulangi katakan, tak tersembunyi Tuhan. Tak tersembunyi kuasanya, kuasa. Kalaulah ditolong, saya juga tangannya terbuka menunggulah, tak tersembunyi kuasa, tak tersembunyi, tak kalaulah
dengan iman dan yakin katakan, saya. Kau tahu butuh pertolongan, teriak sama Tuhan hari ini, katakan, tangannya terbuka. Mari jerit sama Tuhan sama-sama. Sebab tak tersembunyi kuasanya, takkan sembuh. Katakan kuasa. Mari lagi sama-sama Bapak Ibu katakan, tak tersembunyi kuasa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kuasa-Mu nyata dalam hidup kami. Kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada sampai hari ini, sampai saat ini, itu semua karena kuasa-Mu yang selalu menyertai kami. Kebaikan, kasih setiamu. Kalau kami masih boleh berpengharapan, kalau kami masih boleh tentang masa depan yang indah, kalau kami masih boleh kuat, kalau kami masih boleh tegak berdiri, itu semua karena kuasa-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami percaya Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau menopang kami, Engkau bersama kami, Engkau menyertai kami. Sampai kami keluar menjadi pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Kalau sebentar Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu, hadirlah di ruangan ini. Terlebih hadir di ruangan hati kami, mengajar kami, menuntun dan menguatkan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, mari bersama-sama kita katakan, amin. Ya, silakan duduk Bapak yang dikasihi Tuhan. Shalom. Ya, hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema kita yaitu mengalami kuasa kebangkitan Kristus. Ya, masih dalam bulan-bulan Paskah. Ya, selamat Paskah bagi kita semua, amin. Ya, mengalami kuasa kebangkitan Kristus. Matius 28 ayat 5 dan 6 berkata demikian. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau berbicara tentang Paskah, Ibrani, Paskah itu disebut Pesak. Ya, Pesak. Artinya sudah lewat, sudah lalu, sudah terlampaui. Bagi orang Yahudi, bagi orang Israel, perayaan Paskah itu merupakan sebuah hari raya yang terbesar dan terpenting. Karena mereka memperingati keluarnya bangsa Israel dari perbudakan Mesir. Keluarnya bangsa Israel dari maut. Memasuki tanah perjanjian, tanah Kanaan yang berlimpah susu dan madu. Jadi bagi orang Israel ketika mereka merayakan Paskah, mereka diingatkan bahwa mereka menjadi sebuah bangsa, menjadi seperti sekarang ini, itu karena Paskah. Jadi
kalau tidak ada Paskah, mereka masih ada di dalam perbudakan. Mereka masih ada di dalam penyiksaan oleh Mesir pada saat itu. Tetapi Paskah mengingatkan mereka bahwa mereka boleh ada. Mereka boleh eksis menjadi sebuah bangsa. Itu karena penyertaan Tuhan, itu karena kekuatan Tuhan, itu karena perbuatan Tuhan dalam hidup mereka. Jadi bagi saudara dan saya, orang Kristen memiliki dua makna Paskah. Yang pertama, kita memperingati, kita merayakan bahwa Kristus telah melewati, telah melampaui, telah mengatasi maut dan kuasa maut. Kita memiliki hidup yang kekal. Kristus Yesus telah melewati, melampaui, mengatasi kuasa kegelapan dan memindahkan saudara dan saya kepada terangnya yang ajaib. Jadi Paskah bagi saudara dan saya, kita memperingati bahwa saudara dan saya telah dipindahkan dari kuasa kegelapan kepada kuasa terang Kristus yang ajaib. Saudara dan saya memperingati kita telah dibawa oleh Kristus untuk melewati, untuk melampaui, untuk mengatasi maut dan kuasa maut. Saudara dan saya memiliki kehidupan yang kekal di dalam Kristus. Amin. Jadi ketika saudara dan saya kita memperingati Paskah dan merayakan Paskah, kita juga harus bertanya. Harus bertanya, kita introspeksi diri, kita memeriksa diri kita, apakah saudara dan saya, kita sudah mengalami kuasa kebangkitan Kristus, mengalami kuasa Paskah. Itu yang hari-hari ini harus kita tanyakan kepada diri kita. Amin. Nah, kuasa kebangkitan Kristus yang seperti apakah yang harus kita alami? Nah, kita akan renungkan dua hal, Bapak Ibu. Yang pertama dikatakan Paskah berarti hidup berkemenangan. Ya, bagi saudara dan saya sebagai orang Kristen, kemenangan itu penting. Bahkan sangat penting dalam hidup kita. Kita menang dalam pergumulan hidup, kita menang dalam ujian hidup, kita menang dalam masa depan kita. Kemenangan itu bagi orang Kristen adalah hal yang sangat penting. Bahkan peristiwa Paskah adalah sebuah peristiwa kemenangan. Ya, Paskah adalah sebuah peristiwa kemenangan. Bahwa kehidupan telah menang mengatasi kematian. Bahwa terang telah menang mengatasi kegelapan. Bahwa pengharapan telah menang mengatasi keputusasaan. Paskah itu berbicara tentang kemenangan. 1 Korintus 15 ayat 54 sampai 57 berkata demikian. Maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Paulus berkata, syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Paskah berbicara tentang kemenangan. Tetapi kalau kita mengatakan bahwa Paskah berarti hidup berkemenangan, maka itu artinya kemenangan kita itu lain dari yang lain. Kemenangan kita itu lain dari yang lain. Karena apa? Kemenangan kita itu bersama Kristus. Kemenangan itu di dalam Kristus. Kemenangan karena Kristus. Jadi kemenangan kita lain daripada kemenangan dunia ini. Ya, kalau orang dunia menang itu dengan menjatuhkan, dengan sikut kanan, sikut kiri, dengan menindas, dengan memperalat, dengan memperbudak. Itu kemenangan-kemenangan dunia. Tapi kemenangan kita di dalam Kristus berbeda. Coba kita lihat Roma 8 ayat 37 berkata demikian. Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Amin. Jadi ayat ini menegaskan, mengingatkan kita bahwa kita itu
lebih daripada orang-orang yang menang. Saudara dan saya adalah orang-orang yang menang, bahkan lebih daripada pemenang. Kata-kata lebih daripada yang ada di layar Bapak Ibu, kata-kata lebih daripada itu mengingatkan saudara dan saya bahwa kita tidak hanya sekedar berbeda dari orang-orang lain. Ya, kata-kata lebih daripada itu mengingatkan saudara dan saya bahwa kita tidak hanya sekedar berbeda dari orang-orang lain. Bukan berarti lebih secara jumlah. Bukan berarti lebih secara ukuran atau kapasitas. Lebih daripada itu mengingatkan saudara dan saya bahwa boleh saja engkau kecil, boleh saja engkau lemah, boleh saja engkau tidak layak menurut pandangan orang-orang. Mungkin karena latar belakangmu, mungkin karena latar belakang pendidikanmu, latar belakang keluargamu, latar belakang ekonomimu, latar belakang masa lalumu. Mungkin menurut pandangan orang-orang, kita ini tidak layak atau tidak pantas. Kita dianggap lemah, kita dianggap kecil, kita tidak layak. Tetapi di dalam semuanya itu, kita lebih daripada itu. Mengapa? Mengapa kita lebih daripada itu? Karena kelebihan kita lebih daripada itu tidak tergantung, tidak terletak kepada siapa diri kita. Tidak terletak, tidak tergantung oleh siapa engkau, oleh siapa orang tuamu, oleh apa latar belakang pendidikanmu, latar belakang ekonomimu, latar belakang masa lalumu. Kemenangan kita lebih daripada itu tidak tergantung kepada siapa kita, tapi tergantung kepada siapa sumbermu, tergantung kepada siapa yang bersama saudara dan saya, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara dan saya dikatakan lebih daripada pemenang karena ada tangan kuasa Tuhan yang memungkinkan saudara dan saya melewati, melampaui segala kelemahan-kelemahan kita, melampaui segala keterbatasan-keterbatasan kita. Amin. Coba kita lihat contohnya Daud dan Goliat. Mungkin cerita ini sudah sering dan beberapa kali kita dengarkan. Tapi saya mau mengingatkan kita. Ketika Daud menghadapi Goliat, Bapak Ibu dikasihi Tuhan, menurut penilaian dan ukuran Raja Saul, saudara-saudaranya, tentara-tentara Israel, Daud ini masih remaja kemerah-merahan. Daud itu belum memiliki pengalaman dalam pertempuran, belum pernah memegang senjata, pedang atau perisai. Daud hanya memiliki pengalaman menggembalakan 2-3 ekor kambing domba. Artinya Daud itu bukan siapa-siapa. Bukan siapa-siapa. Sebaliknya Goliat. Goliat adalah raksasa yang bertubuh raksasa. Goliat adalah pahlawan Filistin. Goliat mahir, pandai memainkan berbagai senjata pedang, tombak atau perisai. Goliat itu memiliki ratusan pengalaman dalam pertempuran. Artinya Goliat ini adalah orang yang handal, pandai, berpengalaman dalam pertempuran. Dibandingkan dengan Daud yang tidak berpengalaman sama sekali. Tetapi dengar baik. Kalau Daud memegang, kalau Daud menerima dan berhenti menerima fakta, oh, aku ini tidak berpengalaman. Aku ini belum pernah bertempur. Aku ini masih remaja kemerah-merahan. Aku ini hanya menggembalakan 2-3 ekor kambing domba. Kalau Daud menerima fakta dan berhenti di fakta itu, dia sudah kalah bahkan sebelum memasuki pertempuran menghadapi Goliat. Saya mau ingatkan, siapapun saudara dan saya, apapun latar belakangmu, seperti apapun kondisi orang tuamu, seperti apapun masa lalumu, pendidikanmu, ekonomimu,
seperti apapun, jangan berhenti di situ. Ketika kita berhenti pasrah menerima kenyataan siapa kita, kita sudah kalah bahkan sebelum memulai pertandingan dalam hidup ini. Tetapi apa yang dikatakan oleh Daud, dia berkata di dalam 1 Samuel pasal 17 ayat 36 berkata demikian. Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini. Dan orang Filistin yang tidak bersunat ini, ia akan sama seperti salah satu daripada binatang itu, karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup. Jadi, Daud mau berkata kepada dirinya, Daud mau berkata kepada Raja Saul dan orang-orang Israel, Daud mau berkata kepada orang Filistin dan kepada Goliat. Daud mau berkata, Goliat yang tidak bersunat ini. Dalam perjanjian lama, tanda perjanjian antara Allah dengan orang Israel itu adalah sunat. Tanda kepemilikan Allah atas umatnya itu adalah sunat. Jadi seakan-akan Daud berkata kepada Goliat, Goliat yang tidak bersunat ini, Goliat yang tidak memiliki perjanjian dengan Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Goliat ini dia bukan milik kepunyaan Allah. Goliat ini berhadapan dengan aku Daud. Aku, kata Daud, memiliki sunat. Aku, kata Daud, memiliki perjanjian dengan Allah. Aku, kata Daud, adalah milik kepunyaan Allah yang hidup. Makanya Daud berkata, Goliat ini dia tidak hanya sekedar menghadapi aku, tapi Goliat ini menghadapi barisan Allah yang hidup. Makanya Daud berani berkata, Goliat ini ia akan sama seperti salah satu binatang yang telah dia robohkan dan yang telah dia taklukkan. Daud menyadari siapa dia ketika dia berhadapan dengan Goliat. Daud menyadari bahwa dia memiliki perjanjian dengan Allah semesta alam. Daud mengetahui siapa sumbernya, Daud mengetahui siapa bersama dia, Daud mengetahui posisi dia. Sehingga dia berani berhadapan dengan Goliat dan mengalahkan Goliat. Amin. Daud lebih daripada pemenang. Bukan karena siapa dia, bukan karena pengalaman dia, bukan karena pandainya dia dalam pertempuran. Daud lebih daripada pemenang karena dia ada bersama-sama dengan Allah yang hidup. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, ketika saudara dan saya percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saudara dan saya adalah milik Kristus. Amin. Tanda perjanjian antara Allah dengan saudara dan saya itu adalah darah Yesus yang tercurah di atas kayu salib. Itu tanda perjanjian. Jadi ketika kematian dan kebangkitan Kristus itu memulai sebuah hubungan yang baru antara Allah dengan manusia, antara Allah dengan saudara dan saya. Kita diperdamaikan, kita dibenarkan, dan kita diangkat menjadi anak-anak Allah. Amin. Itulah posisi kita. Kita telah diperdamaikan, kita telah dibenarkan, dan kita telah menjadi anak-anak Allah. Yohanes 16 ayat 33 berkata demikian. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Dengar baik. Yesus ingatkan saudara dan saya, dalam dunia saudara dan saya menderita penganiayaan. Dalam dunia, ketika kita fokus kepada dunia, ketika kita memandang kepada dunia, kita mungkin mengalami ujian, tantangan, penganiayaan, penderitaan. Kita mengalami masalah-masalah hidup dalam dunia. Dan ketika kita berfokus kepada dunia, kita akan menderita dan kita akan dianiaya.
Tetapi Kristus mengingatkan saudara dan saya, dalam aku, kata Tuhan, dalam aku, ketika kita ada di dalam Kristus, dalam aku, kamu mengalami damai sejahtera. Dan kuatkanlah hatimu, kata Tuhan. Dalam aku, kamu mampu mengalahkan dunia. Karena aku, kata Kristus, telah mengalahkan dunia. Saya ingatkan Bapak Ibu kasih Tuhan. Seperti Daud, dia tahu hubungan dia dengan Allah yang hidup. Saudara juga di dalam saat ini saya ingatkan, saudara dan saya memiliki hubungan dengan Allah yang hidup. Saudara dan saya diingatkan, dalam aku, kata Kristus Yesus, saudara dan saya mampu mengalahkan dunia. Karena Kristus Yesus sudah mengalahkan dunia. Amin. Jadi saya mau ingatkan, apapun latar belakangmu, siapapun engkau, saudara dan saya lebih daripada pemenang. Bukan karena siapa kita, bukan karena apa kita, tapi karena Kristus ada di pihak saudara dan saya. Amin. Itu yang pertama. Yang kedua dikatakan demikian. Kemenangan yang kedua itu seperti apa? 2 Korintus 4 ayat 8 dan 9 berkata demikian. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Saudara dan saya, sebagai orang-orang percaya, adalah orang-orang yang lebih daripada pemenang. Amin. Tapi saya mau ingatkan, kemenangan itu tidak selalu identik, tidak selalu sama dengan popularitas dunia, kesuksesan dunia, materi-materi dunia ini. Tidak. Kita jangan ditipu oleh dunia ini. Dunia ini selalu mendefinisikan kemenangan, kesuksesan itu kalau kita materi berlimpah, populer, kita terkenal. Dunia mengiming-imingi kemenangan dengan hal-hal yang fana. Tetapi saudara dan saya adalah orang-orang yang lebih daripada pemenang. Tapi dengar baik, kemenangan itu tidak menghindarkan kita dari ujian, masalah, pergumulan hidup. Ini yang aku mau ingatkan kepada saudara dan saya. Bahwa kemenangan itu tidak menghindarkan kita dari masalah, ujian, tantangan hidup. Tetapi ini yang luar biasa Bapak Ibu kasih Tuhan. Kemenangan pasca itu justru terbukti dan dibuktikan ketika ditindas, engkau tidak terjepit. Ketika habis akal, engkau tidak putus asa. Ketika dianiaya, engkau tidak ditinggalkan sendirian. Ketika engkau dihempaskan, engkau tetap bertahan dan tidak menyerah. Amin. Kemenangan pasca itu nyata terbukti dan dibuktikan ketika engkau difitnah, engkau tetap memberkati. Ketika engkau direndahkan, engkau tidak membalas. Ketika kita dikhianati atau disakiti, kita tetap mampu mengampuni. Ketika engkau dikecewakan, engkau mampu tetap memberikan yang terbaik. Amin. Kemenangan pasca itu justru terbukti di situ Bapak Ibu kasih Tuhan. Seperti yang Yesus katakan di atas kayu salib. Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Kristus sudah menang ketika dia ada di Taman Getsemani. Ketika dia berkata, bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendakmu.
Kemenangan Kristus itu semakin ditegaskan ketika dia tergantung di atas kayu salib. Dia berkata, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Kristus Yesus ketika dia terjepit, dia tetap mengucap syukur. Ketika dia dihempaskan, dia tidak ditinggalkan sendirian. Ketika dia tergantung di atas kayu salib, dia tetap mengampuni. Amin. Dalam 2 Korintus 4 ayat 7 dikatakan demikian. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari kami. Saudara dan saya, kita dapat terus bangkit, kita dapat terus berpengharapan, kita dapat tetap bermimpi, kita dapat tetap memegang visi dalam hidup kita, dapat melampaui ujian, tantangan dan pergumulan hidup, dapat melampaui semua ini karena apa? Karena ada kekuatan Allah yang melimpah-limpah dalam hidup saudara dan saya. Kalau secara pandangan manusia, saudara dan saya seperti bejana tanah liat. Bejana tanah liat yang rapuh, rentan dan mudah pecah. Mungkin hidup saudara dan saya seperti itu. Seperti bejana tanah liat. Tetapi saudara dan saya bukan sembarang bejana tanah liat. Di dalam hidupmu yang mungkin rapuh, lemah, rentan dan mudah pecah itu, ada kekuatan Allah yang melimpah-limpah. Kekuatan Allah yang melimpah-limpah itulah yang menyanggupkan, yang memberikan kekuatan saudara dan saya, yang memampukan kita untuk tetap terus tegak berdiri, berpengharapan dalam hidup saudara dan saya. Amin. Bukan karena siapa kita, tapi karena kuasa kebangkitan Kristus itu. Karena kuasa Allah yang melimpah-limpah itulah yang ada di dalam hidup saudara dan saya. Jadi saya mau katakan begini. Dalam ujian tantangan pergumulan hidup saudara dan saya, jangan fokus kepada siapa engkau. Jangan fokus kepada masa lalumu. Jangan fokus kepada siapa orang tuamu. Jangan berhenti di situ. Itu memang fakta, itu memang kenyataan yang tidak bisa kita ubah. Tapi di balik semua itu, di balik semua keberadaan kita, ada kuasa kebangkitan Kristus yang memampukan engkau melewati dan melampaui keterbatasan-keterbatasanmu. Yang memampukan engkau melewati, melampaui apa kata-kata orang tentang dirimu. Dan engkau keluar menjadi pemenang. Amin. Saya nggak tahu siapa latar belakang Bapak Ibu. Saya nggak tahu masalah ekonomi, masalah pendidikan, masalah siapa masa lalumu. Tapi di dalam Kristus Yesus, semuanya itu mampu dia ubah, mampu dia pakai untuk meninggikan tanduk-tandukmu, untuk meninggikan masa depanmu, untuk memberikan yang terbaik dalam hidup saudara dan saya. Amin. Yang kedua, Paskah berarti yang tidak mungkin menjadi mungkin. Ya, yang tidak mungkin menjadi mungkin. Bagi orang dunia, tidak mungkin orang yang sudah mati itu bangkit. Itu bagi orang dunia. Tapi Kristus Yesus membuktikan bahwa orang mati dapat bangkit dari kematian. Yang tidak mungkin menurut dunia ini, yang tidak mungkin menurut engkau, yang tidak mungkin menurut hitung-hitunganmu, yang tidak mungkin menurut fakta hidupmu, bagi Kristus Yesus itu mungkin dan bisa terjadi. Itulah kuasa kebangkitan Kristus. Yohanes 11 ayat 25 dan 26 berkata demikian. Dengar baik. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Ayat ini Bapak Ibu dikasihi Tuhan Yesus
ayat ini kita selalu memiliki persepsi dan pemahaman bahwa ayat ini hanya untuk orang-orang mati saja, ya kan? Ayat ini seringkali kita lihat di batu-batu nisan. Kalau kita ke Pondok Rangon seperti itu, ayat ini ditulis di batu nisan dikatakan, akulah kebangkitan dan hidup. Ya, sering kita baca dan kita selalu memiliki persepsi bahwa ayat ini hanya untuk orang mati saja. Benar. Ini sebuah jaminan, sebuah kepastian yang Kristus Yesus berikan bagi saudara dan saya. Kalau tubuh jasmani kita ini mati, itu akan dibangkitkan menjadi tubuh kekekalan. Karena apa? Akulah kebangkitan dan hidup, kata Kristus Yesus. Itu sebagai sebuah jaminan bahwa orang-orang yang mati dalam Kristus akan bangkit untuk mengalami tubuh kemuliaan. Karena Kristus telah hidup. Tapi tidak berhenti di situ. Ayat ini juga dikatakan di dalam ayat 26 berkata demikian. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Jadi ayat ini juga ditujukan kepada saudara dan saya. Saat ini, di tempat ini, ditujukan kepada saudara dan saya. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku, saudara dan saya, tidak akan mati selama-lamanya. Amin. Jadi Tuhan Yesus mau mengingatkan saudara di dalam ayat ini bahwa apapun yang engkau alami, apapun yang terjadi dalam hidup kita, kematian karena dosa mungkin mematikan pengharapanmu, mungkin mematikan visi hidupmu, mungkin mematikan hubunganmu, mungkin mematikan imanmu, mungkin mematikan keyakinanmu karena dosa. Tapi Kristus mau katakan kepada yang masih hidup dan percaya, akulah kebangkitan yang hidup. Pengharapanmu, imanmu, masa depanmu, kehidupanmu akan dapat dipulihkan, dibangkitkan, karena akulah kebangkitan dan hidup. Itu yang pertama. Yang kedua, yang mau Yesus katakan adalah, walaupun seseorang itu sudah mati karena dosa, jadi dosa itu mengakibatkan kematian. Walaupun seseorang itu sudah mati karena dosa, artinya walaupun begitu dalamnya seseorang itu jatuh ke dalam dosa, sehingga sebenarnya sudah tidak layak lagi hidup. Tidak mungkin lagi diperbaiki karena sudah rusak oleh dosa. Ya ada ya orang-orang yang seperti itu. Hidupnya hancur karena dosa. Terpuruk, terperosok. Tidak mungkin lagi diperbaiki oleh hitung-hitungan manusia. Tidak mungkin lagi hidupku diperbaiki. Hidupku sudah hancur, rusak oleh karena dosa. Kepada orang-orang yang demikian, Tuhan Yesus mau ingatkan, aku akan membangkitkan dia kembali. Memberinya hidup. Karena apa? Akulah kebangkitan dan hidup, kata Kristus Yesus. Jadi ayat ini pertama-tama ditujukan kepada saudara dan saya yang masih hidup dan percaya. Mungkin dosa telah merusak hidup kita. Tapi di dalam Kristus, seperti perumpamaan anak yang hilang. Ya, perumpamaan anak yang hilang. Dia telah menghabiskan harta orang tuanya. Orang tuanya masih hidup, dia minta warisan. Warisannya difoya-foyakan. Habis sampai nol. Tapi ayahnya masih setia mengulurkan tangannya menunggu anaknya itu pulang kembali. Saya mau ingatkan saudara dan saya, dimanapun, kemanapun seseorang tersesat begitu jauhnya, bagi Tuhan selalu ada jalan pulang kembali ke rumah Bapa. Mengingatkan saudara dan saya, sedalam apapun jatuh ke dalam jurang dosa,
Tuhan mampu mengangkat dan memulihkan hidup saudara dan saya. Yang tidak mungkin bagi engkau, mungkin bagi Tuhan. Kuasa kebangkitan Kristus memberikan sebuah harapan bahwa hidup kita ini mampu dan dapat diperbaiki. Bahwa hidup saudara dan saya ini di dalam tangan Tuhan selalu ada kesempatan-kesempatan yang baru untuk memulai hidup yang baru. Untuk mengalami kebaikan, kebaikan, dan kasih karunia Tuhan. Amin. Ada sebuah cerita, ini cerita benar-benar terjadi di sebuah kota di Jepang yang bernama Tokichi Ishii. Saya akan bacakan ceritanya. Ada kisah tentang seorang bernama Tokichi Ishii. Pada tahun 1915, ia dijatuhi hukuman mati karena membunuh 4 orang. Sepasang suami istri, seorang polisi, dan seorang perempuan. Dalam kisah ini, dalam cerita ini, dia berada di penjara menantikan hukuman mati. Karena kejahatan yang dia lakukan ini sudah sangat berat pada saat itu. Alkisah, ada 2 orang misionaris mengunjungi Tokichi Ishii ini di penjara. Berulang-ulang misionaris datang, mau mencoba memberitakan Injil, memberitakan kabar baik. Tetapi selalu ditolak dan dihadapi Tokichi Ishii ini dengan kemarahan, dengan maki-makian, dengan murka. Dia tolak misionaris ini. Berulang-ulang misionaris ini datang. Sampai akhirnya misionaris ini harus pulang ke negaranya. Dan sebelum pulang, mereka menemui Tokichi Ishii ini. Dia titipkan Alkitab. Ini Alkitab, kami berikan kepada kamu, kami akan pulang. Tokichi Ishii mengambil itu Alkitab. Mungkin dia pandang, apa ini buku? Karena seperti itu kan. Tentu sudah diterjemahkan dalam bahasa Jepang. Dia baca 1 halaman. 2 halaman. 3 halaman. Dia tidak bisa berhenti. Dia baca terus Alkitab ini. Dia baca terus Alkitab ini. Sampai dia tiba pada kisah penyaliban Yesus. Dia baca cerita penyaliban Yesus. Dan matanya terhenti pada kata-kata Yesus yang berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Lukas 23 ayat 34. Dia terhenti matanya di situ. Dia ulang-ulang itu kalimat, dia ulang-ulang itu, dia baca itu sampai akhirnya dia hancur hati. Dia menangis, dia menangis, dia menangis. Kuasa kebangkitan Kristus itu menerobos hatinya yang keras, menerobos hatinya yang terluka oleh pembunuhan dan kekerasan, menerobos hatinya yang putus asa oleh ancaman hukuman mati. Diterobos hatinya yang keras ini, dia menangis, dia menyesal akan sebuah kejahatan dan perbuatannya di masa lalu. Dan penyesalan itu membawa dia kepada pertobatan, dia bertobat di penjara, menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dia menulis sebuah buku, dia menyaksikan imannya kepada orang-orang di luar sana. Walaupun pada akhirnya Tokichi Ishii ini harus dihukum mati. Tapi sekarang di dalam Kristus, ketika dia mengalami kuasa kebangkitan Kristus, dia memiliki sikap yang berbeda terhadap tiang gantungan itu. Dulu sebelum dia terima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dia menghadapi tiang gantungan dengan rasa takut, dengan rasa amarah, dengan kekecewaan. Dia menyalahkan semua orang. Dia marah, takut menghadapi tiang gantungan. Tapi ketika dia diterobos oleh kuasa kebangkitan Kristus itu, dia memandang tiang gantungan itu dengan sikap iman dan sikap hati yang berbeda. Dia ingat kata-kata Kristus yang berkata demikian, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati." Dia hadapi tiang gantungan itu dengan iman
dengan berani, dengan sebuah kepercayaan. Kristus Yesus adalah kebangkitan dan hidup. Aku akan hidup walaupun aku mati oleh tiang gantungan ini. Amin. Kuasa kebangkitan Kristus itu izinkan menerobos di dalam hatimu hari-hari ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Jangan biarkan masa lalu mengikat engkau. Jangan biarkan dosa menipu engkau dan berkata engkau tidak layak. Engkau tidak pantas, engkau sudah rusak, engkau sudah ada di dasar sumur, tidak mungkin diperbaiki. Itu kata dosa, itu kata dunia. Tapi bagi Kristus yang tidak mungkin adalah mungkin. Selalu ada jalan keluar bagi Kristus. Selalu ada tangan kuasa Tuhan yang terulur mengangkat kita dari sumur masalah, dari sumur dosa, dari sumur apapun yang mengkungkung dan memperbudak kita selama ini. Amin. Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Mari saya ingatkan, saudara dan saya adalah lebih daripada pemenang. Tidak terletak kepada siapa engkau, apa masa lalumu, apa keterbatasanmu, tidak terletak di situ. Tapi terletak kepada siapa yang bersama-sama dengan engkau, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kuasa kebangkitan Kristus itu memampukan saudara dan saya. Ketika engkau ditindas, engkau tidak terjepit. Ada kuasa Tuhan yang memampukan engkau untuk lepas. Ketika engkau habis akal, saya tidak lagi memiliki jalan keluar atas masalah saya ini. Ketika engkau habis akal dalam hidupmu, ada kuasa Tuhan yang membuat engkau tidak putus asa. Selalu ada pengharapan dalam Kristus. Ketika engkau mungkin dianiaya oleh keadaan di sekitarmu, percayalah, engkau tidak ditinggalkan sendirian. Ketika engkau mungkin dihempaskan oleh masalah yang bertubi-tubi seperti gelombang laut, menghempaskan hidupmu, engkau akan dapat mampu bertahan. Karena ada kuasa Allah yang melimpah-limpah dalam hidup. Mari kita berdoa. Mari bangkit berdiri sebentar Bapak yang dikasihi Tuhan. Ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku. Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Bisa ya? Ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku. Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apa kan ku balas anugerah-Mu yang ajaib? Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati-Mu. Betapa kagumku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu. Oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Sama-sama katakan betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam
besarnya karyamu, oh indahnya, oh dan kasihmu. Lagi yuk, betapa kagum ku melihat perbuatan tanganmu, ajaib dan mulianya kuasamu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karyamu, oh indahnya, oh dan kasih. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu yang menyelamatkan hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang sudah ditaburkan bagi kami. Biarlah itu Tuhan bertumbuh dalam hati setiap kami, berbuah lebat ya Bapa. Dan semua orang yang ada boleh menikmati buahnya. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan Bapak Ibu semuanya. Tiba waktunya untuk kita boleh mengembalikan setiap persembahan kita yang terbaik. Saya mau mengajak kita mari hari ini lakukan yang terbaik buat Tuhan. Berikan yang terbaik untuk rumah Tuhan. Sembari kita menyiapkan, saya ajak kita untuk boleh bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Sepanjang minggu ini Engkau memelihara kami. Adapun banyak yang kami lalui, kami tahu kami gak pernah sendiri karena Engkau beserta dengan kami. Sebentar Tuhan, kami mau mempersiapkan yang terbaik. Berkati dan kuduskan ya Tuhan. Jadikan ya Tuhan persembahan kami ini menjadi berkat bagi kerajaan-Mu kemanapun dan dimanapun. Terima kasih Tuhan Yesus buat semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap memberi dari hati kami yang paling dalam. Amin. Selamat memberi Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Sembari memberi kita akan sama-sama menyaksikan Lewi News. Selamat menyaksikan. Shalom GB Lewi Church. Kami menyambut semua jemaat yang hadir dan juga bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir. Welcome home to GBI Lewi Grand Galaxy Park, Rayon 1H. Mari bertumbuh di gereja ini. Berikut informasi gereja dalam sepekan. Ibadah Raya GBI Lewi tanggal 3 Mei 2026 pukul 8.30 dan 10 pagi akan dilayani oleh Gembala kita Pastor Samuel Billy. Ibadah akan disertai perjamuan kudus dan pada awal bulan Mei kita akan mengembalikan persembahan persepuluhan. Mari kita siapkan yang terbaik. Mari bawa anak Bapak Ibu Saudara untuk mengikuti ibadah sekolah minggu atau Lewi Kids yang diadakan setiap hari Minggu di ruangan Luxury Hall. Community of Love atau KUL. Kesatuan hati, tumbuh bersama, dan menangkan jiwa. Di dalam kasih Tuhan, kami mengundang Bapak Ibu Saudara dan semua anak muda untuk bersama-sama bertumbuh di dalam sel grup. Komunitas ini akan dipakai Tuhan untuk membawa dampak bagi lingkungan sekitar. Shalom semuanya. Shalom. Kami dari Seluruh GGP mengundang Bapak Ibu untuk ikut memuji dan juga menyembah Tuhan bersama kami pada hari Jumat, minggu kedua dan juga minggu keempat. Ayo ikutku. Ayo. Berikut pelayanan jemaat. Sebagai satu keluarga Allah, kami rindu melayani di setiap musim kehidupan Anda. Temui kami di front desk atau saudara dapat menghubungi sekretariat. Pelayanan baptisan akan diadakan setiap bulannya. Bagi saudara yang ingin mendaftarkan diri, dapat melalui website gbilewi.church. Pelayanan diakonia. Jemaat yang terkasih, gereja membuka pelayanan diakonia bagi jemaat yang membutuhkan bantuan. Silakan menghubungi nomor di bawah ini atau dapat menghubungi pengerja Asher. Kiranya pelayanan ini menjadi wujud kasih dan kepedulian kita bersama. The greatest harvest that the world has ever seen is going to happen in these days. Untuk penuhan jiwa-jiwa, harvest now, Jesus for everyone.
Di atas pujian umatnya, Tuhan bersemayam. Hadiratnya memulihkan hati, mengubahkan hidup, dan menarik jiwa-jiwa datang kepadanya. 3 Juli 2026, satu malam, satu suara, satu hati yang datang menyembah Tuhan. Planet Shakers bersama Pastor Russell Evans kembali hadir di Indonesia SICC Sentul. Registrasi tiket dibuka 7 April 2026 pukul 12 siang melalui website resmi kami di gbigatsu.id. Set remindermu dan jangan sampai terlewat. Hello Indonesia! Demikian info gereja dalam sepekan. Sampai jumpa minggu depan. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom. Immanuel, Iya Pak. kamu udah ikut kul belum? Saya sudah ikut kul. Kul di mana aja? Saya ikut ada di kul yang di Galaksi, sama satu lagi sama dengan teman-teman media dan pemusik. Kul itu apaan sih? Kalau kul itu singkatan, jadi kepanjangannya adalah Community of Love. Nah kalau orang mungkin taunya Komsel, kira-kira gitu. Kegiatannya? Kegiatannya seperti apa? Kegiatannya. Kalau biasanya sama kul yang di Galaksi, karena itu biasanya sama senior-senior atau yang sudah lebih dewasa, itu ya kita sharing firman, itu kita bisa cerita-cerita juga, kita saling mendoakan, sama part yang paling seru itu menurut saya makan malam. Oh, makan-makannya ya? Makan malam, itu paling seru. Karena kan baru pulang kerja Pak. Iya. Gitu. Jadi Bapak Ibu dikasih Tuhan, saya gereja mau mengundang Bapak Ibu untuk terlibat di kul. Bapak Ibu yang sudah ikut kul siapa ya kira-kira? Boleh bangkit berdiri? Wow banyak. Berdiri yang Yeay. udah ikut kul. Ayo nggak apa-apa berdiri. Wah keren. Ayo yang ikut kul silakan bangkit berdiri. Wah ternyata yang belum, ternyata banyak juga. Iya betul, masih banyak ya Waduh. ternyata ya. Sayang sekali. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan yang belum ikut kul, mari ikut kul di sekitar Galaksi. Ya, ada hari Kamis atau hari Jumat, masih 2 kali dalam sebulan ya. Masih 2 kali dalam Masih sebulan. dalam sebulan. Jadi tidak terlalu menyita waktu Bapak Ibu. Jadi masih 2 kali dalam sebulan. Di kul ini kita akan sama-sama memuji menyembah Tuhan, kita akan berfellowship, kita boleh sharing live, bahkan kita sama-sama belajar bertumbuh di dalam Kristus bersama-sama. Teman-teman kita akan membagikan formulir kul ya. Silakan dibagikan. Nah, tolong formulir kul ini diisi ya. Nama, nomor handphone dan alamat yang jelas dan lengkap, supaya kita bisa memfollow up dan kira-kira Bapak Ibu ini nanti akan kul di mana ya. Dan kalau boleh mungkin kalau Bapak Ibu bersedia, Pak Tony kul di rumahku aja deh. Boleh. Betul. Baik banget itu. Betul. Siapapun yang mau ikut kul, terutama Bapak Ibu yang ada di sekitar wilayah Galaksi, nanti boleh tulis nomor teleponnya, nanti kita akan follow up juga gitu ya. Apalagi kalau ada yang muda-muda di sini, yang masih muda-muda, ada yang masih di bawah 30 di sini atau maksimal 30 ada, angkat tangan. Nah, kita bisa fellowship sama-sama, kita buat kul dewasa muda, kita ngumpul sama-sama. Silakan pilih tempatnya. Di kafe sekitaran Galaksi kami juga boleh banget. Yang penting Boleh bayar banget, masing-masing Pak Tony ya. Gitu Oke, aja. jadi intinya mari Bapak Ibu kita, karena di dalam kita mengiring Tuhan, ibadah minggu seperti ini belum cukup ya. Belum cukup, kita perlu ibadah-ibadah komsel, persekutuan, karena dengan hanya ibadah seperti ini kita tidak bisa saling mengenal ya, dengan lebih akrab. Selesai ibadah mungkin Bapak Ibu dan kita hanya bicara-bicara, ngobrol sebentar, terus itu pulang. Tapi kalau kita di kul, komsel, kita dapat saling kenal satu sama yang lain, kita dapat saling menguatkan, kita dapat saling mendoakan. Begitu Bapak Ibu dikasih Tuhan. Ayo ikut kul. Iya. Tolong diisi ya Bapak Ibu.
Mari kita bangkit berdiri. Kita akan akhiri ibadah kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, mengucap syukur untuk ibadah yang telah boleh kami laksanakan. Biarlah setiap pujian penyembahan, doa-doa yang kami naikkan di hadapan-Mu boleh berkenan kepada Tuhan. Berkati jemaat-Mu yang setia hadir. Engkau tahu siapa kami, Engkau tahu ketika kami duduk, Engkau tahu ketika kami berdiri, Engkau tahu kami ketika kami lagi berjalan ya Tuhan. Tidak ada yang tersembunyi bagi-Mu, tetapi lebih daripada itu, Engkau juga turut mau bekerja mendatangkan kebaikan dalam hidup setiap kami, mengubahkan kami, memulihkan kami, memberikan masa depan yang indah bagi kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu jemaat, angkat kedua tanganmu, angkat wajahmu kepada Tuhan. Kembalilah ke kehidupanmu. Jangan takut menghadapi dunia. Dunia sudah dikalahkan oleh Kristus Yesus. Saudara dan saya adalah pemenang, bahkan lebih daripada pemenang, oleh karena Kristus Yesus. Dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada kita dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menyinari kita dengan wajahnya dan memberi kita damai sejahtera. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih yang sejati daripada anak yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kita yang hidup, penyertaan, pertolongan, penghiburan Roh Kudus, turun atas kita semua mulai saat siang hari ini, sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali, menjemput kita di awan-awan yang permai, hidup kekal bersama-sama Bapa di surga selama-lamanya. Mari yang menerima berkat Tuhan bersama-sama kita katakan, amin. Sampai minggu depan Bapak Ibu kasih Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Sayang, sayang, sayang.